Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengertian saham syariah. Pertama, kita pahami dulu tentang saham. Jadi, definisi saham itu adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan seorang investor atau pembeli saham di dalam suatu perusahaan. Nah, jadi intinya saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan. Nah, ini contohnya ya. Misal kita punya 10% saham Telkom. Maka artinya kita memiliki 10% dari total semua aset perusahaan Telkom. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah dari manakah keuntungan saham, gitu kan? Jadi keuntungan kita sebagai pembeli saham itu ada dua, yaitu yang pertama adalah dari capital gain dan yang kedua adalah dari dividen. Nah, sekarang apa itu capital gain? Capital gain itu adalah selisih harga saham saat dibeli dengan saat dijual. Nah, contohnya saat beli harga saham itu Rp3.000. Nah, lalu saat dijual harganya berubah menjadi Rp3.500. Maka capital gain-nya adalah sebesar Rp500. Nah, itu dikalikan aja kita punya berapa ribu lembar saham gitu. Tapi ingat, ada kalanya harga saham itu turun. Makanya jangan hanya menggunakan emosi, tapi juga dengan ilmu. Harga saham itu dipengaruhi oleh fundamental suatu perusahaan. Fundamental perusahaan itu maksudnya apa? Maksudnya performanya. Jadi semakin dalam tanda kutip berharga suatu perusahaan, maka semakin mahal pula sahamnya. Ya, masuk akal ya. Jadi kalau perusahaan itu semakin laris, semakin laku, semakin disukai masyarakat, maka kan perusahaan itu semakin berharga. Nah, karena berharga, sahamnya juga semakin mahal. Nah, cuman hati-hati, ada yang namanya saham gorengan. Nah, saham gorengan itu apa? Saham gorengan adalah saham yang tidak jelas performa perusahaannya. Namun harga sahamnya tiba-tiba tinggi. Jadi perusahaannya nggak jelas, yang dijual apa, laku apa enggak. Tapi kok harga sahamnya tiba-tiba itu naik tinggi gitu. Nah, ini penjelasannya. Biasanya saham gorengan tiba-tiba naik harganya, sehingga menarik orang-orang untuk membelinya. Ternyata hal tersebut hanya skenario segelintir orang saja. Ketika publik telah membeli saham tersebut, maka harga saham anjlok seperti sedia kala, sehingga perusahaan mendapat keuntungan yang besar. Ini contohnya kayak ini ya, misalnya kayak pernah ngelihat orang penjual obat di pasar itu ya, penjual obat ajaib ya. Nah, hal ini seperti yang terjadi pada skenario penjual obat ajaib yang tidak jelas khasiatnya. Namun biasanya di awal-awal itu banyak orang yang tiba-tiba nonton, lalu tiba-tiba di awal-awal tuh banyak yang beli. Nah, jadinya kayak menarik perhatian orang gitu loh. Padahal ternyata yang pembeli awal itu ya komplotannya sendiri. Jadi cuman skenario doang. Jadi nggak bener-bener beli ya, cuman acting doang. Nah, settingan itu ya. Keuntungan yang kedua dari kita sebagai pemilik saham itu kita mendapatkan dividen. Ya kan? Tadi setelah capital gain ada dividen. Nah, apa itu dividen? Dividen itu adalah laba yang dibagikan kepada pemegang saham. Ini sebagai contoh realnya ya, pada tahun 2018 saham Telkom membagikan dividennya sebesar Rp163 per saham. Dan pada tahun 2019 sebesar Rp154 per saham. Nah, silahkan aja dikalikan kita punyanya berapa ribu lembar atau bahkan berapa puluh ribu lembar. Itu 1 tahun ya, dividen itu dibagikan 1 tahun sekali. Nah, kita kan sudah
sedikit berkenalan dengan saham, sekarang saya ingin memperkenalkan apa itu saham syariah. Jadi sebenarnya saham syariah itu sudah diatur dalam Fatwa TSN MUI nomor 40 tahun 2003 tentang pasar modal. Pada intinya saham syariah itu konsepnya sama dengan konsep saham biasa, hanya saja menghilangkan hal-hal yang bertentangan dengan prinsip Islam. Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan, dan akad serta cara pengelolaan perusahaan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Selanjutnya ini contoh perusahaan yang tidak dapat menjual sahamnya dalam indeks syariah. Contoh bank konvensional, ini kan bertentangan dengan prinsip syariah. Asuransi konvensional juga di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang jelas lagi ya contoh minuman keras. Ya jelas banget ya kalau minuman keras ya bertentangan dengan prinsip syariah. Untung yang keras cuma minuman ya, hati kamu jangan. Jadi ini adalah penjelasan mengenai suatu efek dipandang telah memenuhi prinsip-prinsip syariah apabila telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah. Nah, pernyataan kesesuaian syariah dikeluarkan oleh TSN MUI. Nah, peraturan ini tertulis dalam pasal 2 Fatwa TSN MUI nomor 40 tahun 2003. Jadi, suatu saham kalau mau masuk indeks syariah itu harus dapat pernyataan kesesuaian syariah terlebih dahulu. Jadi samalah kayak label halal itu loh ya. Jadi kayak sertifikasi itu. Nah, untuk mempermudah dalam mengetahui saham mana saja yang sudah sesuai dengan prinsip syariah, BEI atau Bursa Efek Indonesia mengeluarkan ISSI atau Indeks Saham Syariah Indonesia. Nah, selain ISSI masih ada indeks yang namanya Jakarta Islamic Index, yaitu rangkuman 30 saham syariah terbaik dari ISSI. Ini gambaran indeks saham syariah. Jadi mungkin pernah dengar ya namanya IHSG ya, Indeks Harga Saham Gabungan. Nah itu isinya adalah semua saham di Bursa Efek Indonesia. Semuanya baik yang konvensional maupun yang syariah. Nah, dari kesemuanya itu nanti dikelompokkan. BEI akan mengeluarkan indeks pengelompokan yang khusus syariah, namanya ISSI tadi. Nah, dari ISSI itu kan ada banyak. Nah, ada 30 saham terbaiknya yang paling kuat. Itu namanya JII atau Jakarta Islamic Index. Nah, untuk melihat ISSI atau JII itu bisa lewat internet, yaitu dengan buka idx.co.id. Nah, cari saja nanti bagian yang IDX Syariah. Nah, nanti bisa ketemu ISSI maupun JII-nya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kok pilih saham syariah? Karena secara keuntungan itu sama-sama bisa mendapatkan capital gain dan dividen. Namun terhindar dari usaha yang bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi kebutuhan religius kita itu masih tetap terjaga. Nah, nggak harus perusahaan yang menjual komoditi Islam kok. Yang penting tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Jadi sebenarnya secara konsep perdagangannya antara yang syariah sama yang konvensional sama aja, karena dijual beli saham kan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah, cuman hanya bentuk perusahaannya aja. Nah, ini contoh Jakarta Islamic Index pada bulan Juli 2020. Ini saya ambil dari tadi ya, idx.co.id. Ini kan bermacam-macam nih perusahaannya nih, ada S Hardware, ada XL Axiata, ada Indofood. Nah, jadi Indomie itu salah satu pembiayaannya dari syariah. Ada apa lagi nih? Kalbe Farma, ada semen, Telkom, segala macam. Jadi memang di JII pun, di ISSI pun juga pilihan sahamnya beragam. Astra ini ada, Astra Internasional juga ada.